Fakta mengejutkan mengapa Anda harus berhenti makan ayam, part 1. Di seluruh dunia, kita bisa menemukan bahwa ayam atau chicken dijadikan sebagai makanan. Bahkan tanpa lauk ayam, nggak bisa makan katanya. Dan kebanyakan kita menganggap bahwa ayam itu lebih sehat jika dibandingkan dengan makan sapi. Tetapi itu semua hanya ilusi, hanya bohong besar, yang katanya rendah lemak, sumber protein terbaik. Bahkan American Heart Association mereferensikan makan ayam yang banyak. Karena itulah seluruh penjuru dunia, ada lebih dari 50 miliar ekor ayam dikonsumsi setiap tahunnya. 50 miliar ekor, itu jumlah yang fantastis. Ya tentu saja rata-rata kita suka makan ayam. Tanpa ayam, ya nggak selera makan. Sebenarnya ayam bukanlah makanan yang sehat. Baik, inilah fakta mengejutkan mengapa Anda harus berhenti makan ayam. Saya Doni, kita di acara Vegetal. Di part 1 ini saya akan membahas tentang GMO dan kolesterol pada ayam. Suatu penelitian dilakukan oleh lembaga ahli diet di Amerika mendapatkan fakta bahwa dampak kolesterol dari red meat, daging merah seperti sapi, babi, dan hewan kaki 4 lainnya, itu beda tipis dengan yang white meat, yaitu daging putih seperti ayam dan ikan. Jadi bila mengganti daging sapi dengan daging ayam, tentu saja nggak ada bedanya. Faktanya ayam yang sekarang Anda konsumsi itu sudah dirubah genetiknya, yang disebut dengan GMO. Mungkin Anda pernah mengikuti penjelasan saya tentang GMO, pasti tahu bahwa ternyata 95% tanaman GMO itu digunakan sebagai pakan ternak. Ya, untuk ayam. Jadi ayamnya sudah GMO, diberi pakan juga GMO juga. Gimana tidak bahaya coba? Lalu ada yang membantah bahwa ayam ini bukan GMO. Baik, mari kita dengarkan sendiri pengakuan dari sang kreator GMO ayam tersebut. Well, I was working at the Roslin Institute at the time, and I was also working on developing technology for genetic modification, but I was working on a different farm animal. I was working on the chicken. And this is one of my chickens, a very fine-looking animal, and he is in fact genetically modified. So we were developing a technology. We had to make different inventions to genetically modify chickens compared to sheep. But this is a genetically modified chicken, and if you looked at a couple of his chicks, which I show here, we introduced a new gene which was passed on to one of his chicks and not the other. Ayam yang sekarang dikonsumsi oleh seluruh penjuru dunia adalah ayam yang sudah dirubah genetiknya dari ayam yang 70 tahun lalu. Pertumbuhannya sangat cepat dan beratnya bisa 3 kali lipat. Karena ada propaganda yang mengatakan bahwa makan ayam itu sehat, lebih sehat jika dibandingkan dengan makan kaki 4, seperti sapi, kambing, babi, dan lain-lain, maka mereka menciptakan ayam yang tubuhnya itu lebih besar, dadanya lebih gemuk gitu. Bahkan untuk berjalan saja sudah nggak mampu ayam tersebut. Karena pertumbuhan tulang yang belum sempurna di usianya yang masih sangat muda. Anda tahu berapa usia ayam yang malang tersebut? Ya, hanya 48 hari. Ayam-ayam itu akan dijagal dan dijual sebagai yang kita sebut makanan. Jadi ayam itu datang ke dunia dari dia menetas hanya 48 hari. Dikurung di tempat yang sempit dan pengap dan berakhir hidupnya. Tragis bukan? Bila Anda ingin menurunkan kolesterol Anda atau ingin diet untuk menghilangkan lemak, lalu Anda ikut kata pakar, diet yang bisa menggantikan lauk dengan hewan kaki 4, dengan ayam, maka tidak akan ada gunanya karena ayam memiliki dampak kolesterol yang sama dengan hewan kaki 4. Karena ayam sekarang lebih besar lemaknya 10 kali lipat jika dibandingkan ayam ratusan tahun yang lalu.
Ini penelitian yang dilakukan lembaga ahli nutrisi dan diet. Namun anehnya, kesimpulan dari penelitian tadi, mereka mengatakan Anda boleh makan sapi agar seimbang pola makannya untuk mengontrol kolesterol Anda. Bukankah kedengarannya lucu? Begini ceritanya, ini sama saja membandingkan Coca-Cola dengan Pepsi. Walaupun Coca-Cola memiliki lebih sedikit kandungan gula dibandingkan Pepsi, yaitu 16 sendok teh per botol dibandingkan 15 sendok teh. Jadi lembaga penelitian diabetes mengatakan bahwa Coca-Cola dan Pepsi memiliki dampak diabetes yang sama. Dan mereka menyimpulkan bahwa keduanya tidak baik. Namun direferensikan untuk konsumsi keduanya agar seimbang. Sungguh tidak masuk akal. Dan kolesterol tadi akan menjadi sumber masalah bagi kesehatan kita yang akan menyebabkan diabetes, penyempitan pembuluh darah, dan stroke. Jadi inilah pentingnya edukasi tentang vegetarian. Kita membahas sampai ke akar-akarnya, karena saya tanpa beban apapun. Saya yakin para peneliti itu tahu juga bahwa konsumsi ayam itu berbahaya, tetapi tidak bisa mengatakan hal sebenarnya kepada masyarakat, karena ada kepentingan perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan dari peternakan ayam tadi, tanpa mau tahu bahaya pada kesehatan manusia. Semua bisa ditutupi demi profit, demi uang. Mungkin juga karena ini adalah konspirasi, agar manusia gampang sakit. Dan kalau kena kanker, maka siapa yang untung besar? Anda pasti tahu jawabannya. Jadi bijaklah dalam menerima suatu informasi dengan akal sehat. Sudah jelas bahwa ayam penuh dengan kolesterol dan lemak jenuh, sumber segala penyakit. Kalau ada yang mengejek, mengatakan bahwa vegetarian itu makan daging palsu, maka sebenarnya makan daging ayam, GMO, adalah daging yang penuh kepalsuan. Karena ayam yang Anda makan itu lebih cepat besar. Hanya butuh 48 hari sudah sebesar itu. Hemat pakan lagi katanya. Sangat efisien dalam beternaknya. Itu menghasilkan protein apa? Bahkan pernah diadakan tes protein dalam darah. Walaupun makannya banyak ayam, tetap saja proteinnya kalah dengan vegan. Jadi benar, protein ayam itu palsu. Ayam itu gizinya kecil sekali. Baik, semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Jangan ada keraguan untuk bervegetarian dan vegan. Untuk hidup sehat, jasmani, dan rohani. Saya Doni, sampai jumpa di episode berikutnya.